Amma ba'du. Ada hadis yang sering kita ulang-ulangi sejak dari awal bulan puasa, bahkan sebelum bulan puasa ketika diadakan tarhib, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga Imam Ahmad dari Abu Hurairah, dikatakan qad ataakum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamahu, pada bulan itu Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Selanjutnya pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka jahanam dikunci dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikannya, maka luputlah kebaikan darinya. Man harama khairaha faqad haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam As-Sindi dalam syarah hadis ini beliau menyatakan kebaikan Ramadan sebagaimana disebut dalam hadis itu paling tidak ada 3 bentuknya, kata Imam As-Sindi. Yang ketiganya dapat kita raih dengan memperbanyak baca Al-Quran, mencoba memahaminya serta mentadabburinya di bulan Ramadan ini, tentu saja setelah kita melaksanakan shaum dan qiyamul lail serta ibadah-ibadah yang lainnya. Kebaikan Ramadan yang pertama ialah mendapatkan lutfullah. Kita dianugerahkan kelembutan hati oleh Allah. Sebagaimana perkataan Wahab rahimahullah, tidak ada yang lebih mustajab untuk melembutkan hati selain membaca Al-Quran, memahaminya dan mentadabburinya. Karena itu di kala Ramadan, Imam Malik penghulu mazhab Maliki sekaligus guru Imam Syafi'i penulis kitab Al-Muwatta, beliau memperbanyak membaca Al-Quran, dengan mushafnya, dari mushafnya. Apakah beliau tidak hafal Al-Quran? Beliau hafal, dari kecil malah beliau telah hafal. Namun dalam Ramadan ini adalah kesempatan beliau dan kita semua untuk mendapatkan keberkahan membaca Al-Quran dari mushaf, meneliti kembali makharijul huruf kita serta dari tajwid kita. Lantas bagaimana dengan kita yang membaca, hanya sekedar membaca, sedang maksud dari bacaan itu tidak diketahui? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sedang kita orang Indonesia. Bagaimana bisa kita mendapatkan manfaat, kelembutan hati dari membaca Al-Quran? Dalam sebuah kisah ibrah, hal yang sama ditanyakan seorang cucu kepada kakeknya. Maka kakeknya mengambil sebuah keranjang rotan yang kotor dan meminta cucunya itu mengambil air. Bagaimana mungkin saya bisa mengambil air dengan keranjang yang bolong-bolong ini? Kata cucunya. Kata kakeknya menjawab, kerjakan saja. Maka si cucu mengerjakan saja apa yang kakeknya perintahkan. Namun berkali-kali ia mengambil air di telaga, tak sedikit pun yang tersisa kala ia tiba di hadapan kakeknya. Lantas ia menyerah dan berkata, ini lebih sia-sia dari membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya. Kakeknya berkata, sesungguhnya tak ada yang sia-sia. Lihatlah keranjang rotan yang kau pergunakan tadinya keranjang itu kotor, sekarang ia telah menjadi bersih karena kau gunakan untuk mengambil air. Demikian pula dengan membaca Al-Quran, sudah sifat Al-Quran menjadi pelembut hati, maka ia akan menjalankan tugasnya walau kita yang membacanya tak memahami artinya. Tentu saja hal ini bukan menjadi alasan kita untuk berhenti mengkaji Al-Quran dengan membaca terjemah dan tafsirnya serta mendengarkan dari orang-orang yang lebih paham. Kebaikan yang kedua, kata Imam As-Sindi, adalah mendapat taufik daripada Allah. Taufik, kata seorang ulama, adalah bertemunya kehendak Allah dengan keinginan manusia. Apa maunya Allah, begitu maunya dia. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dia kerjakan. Apa yang Allah tegar di dalam Al-Quran, dia tinggalkan. Maju kata Allah, maju kata dia. Berdiam kata Allah, diam kata dia. Jangan pilih kata Allah, maka dia tak akan memilihnya. Inilah yang disebut dengan kesatuan kehendak, al-wahdatul iradah. Kebaikan ini dapat kita capai kalau kita memahami isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk?
yakni dengan mengarahkan pandangan hati, pikiran kita kepada petunjuk itu. Inilah yang menjadi alasan kita untuk terus-menerus belajar Al-Quran, baik cara membacanya maupun memahami ajaran-ajaran dalamnya dari ajaran yang benar, dari guru-guru yang baik dan benar. Yang ketiga, setelah membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran, maka sebulan lamanya kita berpuasa ini mudah-mudahan menjadi asbab terbiasanya kita dalam ketaatan. Karena taat bukan sekedar mengerjakan sewaktu-waktu, tapi ketaatan adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya dalam setiap waktu. Inilah kebaikan ketiga yang insya Allah kita dapatkan selama bulan Ramadan dengan saran membaca, memahami dan mentadabburi kandungan Al-Quran. At-ta'atuhu. Ketiga kebaikan ini merupakan tangga menuju ketakwaan yang hak, al-haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.